Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih Senin 27 Juli 2020 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara bendera Sepak 2 Menabur Jakarta siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bapak Ibu Guru, serta para siswa-siswi yang ada di dalam ruang Zoom ini.
Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang dan menghormati para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita, terutama para pahlawan dunia pendidikan yang telah secara sukarela memajukan pendidikan di Indonesia, sehingga kita bisa memperoleh pendidikan dengan baik dan layak. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sautasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara barisan diserahkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan para siswa dan siswi yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama mengikuti upacara yang mungkin dalam kehidupan kita ini adalah upacara yang paling tidak biasa. Karena biasanya kita berupacara bersama-sama dengan teman-teman kita, bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, staf dan karyawan di lapangan terbuka. Kali ini kita upacara secara online di ruang Zoom. Selamat pagi, semangat pagi, semangat untuk belajar. Anak-anak, dalam syukur kita kepada Tuhan, maka di dalam kita melakukan pembelajaran secara online, marilah kita ikuti tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Untuk apa? Untuk tetap adanya kebersamaan bagi kita, untuk tidak adanya kesenjangan sosial di dalam kehidupan kita, dan untuk agar adanya kenyamanan di dalam kehidupan kita. Terutama kita yang sedang belajar di sekolah secara online. Tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah, walaupun kita belajar secara online, tetap kita harus jalanin. Kalian harus tahu bahwa tata tertib sekolah dibuat untuk kalian taatin, dan jika tidak ditaatin, maka sanksi yang ada tetap akan diberlakukan, walaupun kalian menjalani pembelajaran secara online. Tata tertib apa saja yang bisa kita atau kalian lakukan di dalam pembelajaran online? Antara lain adalah dalam hal seragam. Kalian belajar secara online tetap dalam seragam dengan menggunakan pakaian seragam, yaitu seragam rompi putih, baju putih, kemudian dasi. Demikian juga rambut tidak boleh dicat. Selain berpakaian rapi, rambut juga harus rapi. Kemudian jangan lupa juga kalian harus mandi. Jangan bangun tidur terus langsung masuk ruang online. Kalau kalian tidak seragam, bagaimana? Kalian akan dikeluarkan dari ruang Zoom, yang kemudian kalian harus ganti baju dan masuk ke ruangan lagi. Kemudian selain itu, selain seragam, keterlambatan. Jangan sampai kalian terlambat masuk ruang Zoom, baik jam yang pertama maupun jam-jam yang berikutnya. Kalian tetap harus masuk tepat pada waktu, karena keterlambatan kalian akan dihitung. Sesuai dengan peraturan yang ada, maka nantinya kalian juga akan mendapatkan sanksi kalau kalian terlambat di dalam masuk ruang Zoom.
setelah berkali-kali terlambat. Sama dengan peraturan yang dibuat untuk keterlambatan saat kalian offline. Tata tertib berikutnya juga yang bisa menjadi contoh untuk kalian terapkan adalah pada saat ulangan. Pada pembelajaran secara offline, kalian tidak boleh menyontek. Demikian juga saat online, kalian juga tidak boleh menyontek. Menyontek adalah pembohongan. Menyontek adalah ketidakjujuran. Dan menyontek tentunya karena dia kebohongan dan ketidakjujuran, itu tentunya tidak akan diberkatin oleh Tuhan. Kalian sebagai manusia beriman, apalagi sebagai umat iman Kristiani, ya, kalian harus takut pada Tuhan. Jangan kalian takut pada para guru. Guru pada saat online tidak bisa secara maksimal melihat apa yang kalian kerjakan. Karena guru hanya bisa melihat lewat video, lewat Zoom. Tetapi Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di dekat kalian. Tuhan melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Takutlah pada Tuhan. Kalau kalian takut pada Tuhan, sebagai umat Kristiani, sebagai umat yang beriman, maka ketakutan pada Tuhan tentunya akan membuat kalian selalu berlaku jujur, termasuk ketika kalian ulangan. Ya. Jadi, kalian harus selalu mentaati peraturan-peraturan sekolah. Itu tadi yang saya sebutkan adalah satu contoh, ya, peraturan atau tata tertib yang harus kalian laksanakan. Masih banyak tata tertib yang juga harus kalian laksanakan, seperti yang tata tertib yang pernah dibacakan oleh wali kelas kalian pada hari pertama masuk. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian berkaitan dengan tata tertib yang harus kalian laksanakan selama kalian mengikuti pembelajaran online. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung, ciptaan Ismail Marzuki. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur.
dan juga saya hormati Bapak Ibu Guru dan semua teman-teman yang saya kasihi. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menjadikan kita tetap terpelihara sungguh amat baik sampai hari ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kita tahu bahwa sekarang kita memasuki masa-masa new normal. Sekalipun kita harus belajar secara online, bukan berarti kita menjalani hidup kita sesuka hati kita sendiri. Diperlukan kebiasaan yang baru, disiplin yang baru, dan menjalani hidup dengan baik. Kalau kita tidak disiplin mengatur waktu, tidak membangun kebiasaan yang baik, dan belajar sesuka hati kita, bisa saja membuat kita gagal dan mengecewakan diri kita sendiri, juga orang-orang yang mengasihi kita. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberi semangat untuk kita semua mendisiplinkan diri dengan cara mengikuti tata tertib sekolah. Seperti bangun pagi, hadir dalam belajar online tepat waktu, jangan lupa sudah mandi dan pakai seragam lengkap. Mengikuti semua pelajaran dengan aktif dan ingat, wajib menyalakan kamera selama pelajaran jarak jauh berlangsung. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap berdoa. Maka dari itu, selalu taati peraturan sekolah selama pelajaran jarak jauh berlangsung untuk membiasakan diri kita selalu disiplin dari sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Renungan dan doa. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai renungan pagi kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan memberkati kami terus-menerus. Bahkan Kau membangunkan kami di pagi yang cerah ini, itu pun karena kasih anugerah Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai renungan pagi kami. Biarlah Tuhan membuat hati kami bisa siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Renungan kita pagi ini diambil dari Pelita dengan judul Setia dalam Kebenaran. Ayat mas kita diambil dari Bilangan 12 ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumah. Bestins, apakah kamu akrab dengan istilah hoaks? Ya, kamu pasti tahu itu. Hoaks adalah pemberitaan palsu yang kebenarannya pun palsu. Berita palsu ini dibuat untuk menghadirkan kekacauan atau ketegangan agar didapatkan keuntungan tertentu dari situasi tersebut. Ketika kita mendengar suatu isu, berita atau kabar, kita seringkali menanyakan kebenaran berita tersebut. Kebenaran merupakan suatu hal yang penting. Kita tentu tidak nyaman ketika harus hidup dalam kepalsuan. Kita mengharapkan segala hal dapat dihadirkan dengan dasar kebenaran. Manakah sumber kebenaran? Alkitab atau firman Tuhan? Melalui firman Tuhan, kita dituntun untuk hidup dalam kebenaran. Situasi ini dapat ditemukan di kisah Musa, seperti yang dilakukan Musa terhadap Miriam dan Harun yang telah meragukan kepemimpinan Musa. Musa tidak membalas dengan kejahatan. Ia membawa persoalan ini kepada Allah. Allah pun menghukum Miriam dengan kusta. Atas hukuman itu, Musa memohon Allah untuk memberikan kesembuhan kepada Miriam. Di tengah-tengah hal buruk yang dialami oleh Musa, Musa tetap berlaku benar. Pantaslah ia disebut oleh Allah sebagai seorang yang setia. Bestins, kita diajak untuk hidup seperti Musa. Hidup dalam kesetiaan untuk melakukan kebenaran. Dan dasar kebenarannya bukan kebenaran kita sendiri, melainkan kebenaran Allah. Kebenaran yang sesuai dengan hikmat Allah. Di sekitar kita banyak yang mengaku sebagai yang paling benar. Kita perlu memiliki sikap kritis dan menanyakan kebenaran itu. Belajar membedakan kebenaran yang palsu dengan kebenaran yang sungguh mendatangkan kebaikan. Bukan hanya kebaikan bagi diri sendiri, namun juga bagi kepentingan bersama. Ujilah setiap kebenaran yang sampai ke telingamu. Mintalah hikmat Allah untuk membedakan mana kebenaran sejati dan mana yang bukan. Teman-teman semuanya dan Bapak Ibu Guru, saya ajak untuk kita berdoa kembali. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas perkataan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami ini.
Biarlah kami pun bisa menjadi seperti hamba Musa yang terus setia bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kalau kami akan memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan Allah yang terus memimpin kami dalam setiap kegiatan-kegiatan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Gibran, stop!